wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utia. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Rancamur. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya adalah Pak Juandi. Selamat siang Pak Juandi. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya Pak Ju? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah selalu sehat ya. Nah Pak Ju, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik nih Pak Ju. Adapun tujuan daripada supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak pada hari besok ya Pak ya. Nah, ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan supervisi akademik, di mana supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiganya itu ada pasca observasi. Nah, pada pra-observasi, kenapa sih kita harus melakukan pra-observasi? Ya, ini diantaranya adalah untuk mengetahui awal dari kesiapan Bapak ya, agar Bapak lebih siap gitu kan, lebih percaya diri gitu, dan juga sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik kepada siswa. Nah, dari pra-observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Siap Pak? Siap. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, apa yang diharapkan dari supervisi akademik ini Pak? Yang diharapkan dari pertemuan ini sebetulnya pertama saya bukan sebagai senior ya di sini, saya mendapatkan bimbingan dari ibu, tentang bimbingannya, kemudian kalaupun artinya nanti kualitas dari pembelajaran yang kami lakukan kita bisa sharing gitu ya Bu ya, nanti ibu bisa berbagi pengalaman yang insya Allah bisa saya terapkan di pembelajaran kelas. Insya Allah Pak, kita saling sharing ya, saling memberikan sharing pengetahuan kepada Bapak juga. Baiklah Pak, kira-kira nih besok materi apa yang akan Bapak sampaikan? Ya. Besok itu saya akan mengajar di kelas 10 Bu. Ya. Kemudian materinya kebetulan adalah tentang bahan dan teknik seni rupa. Ya. Dan besok itu anak akan dibawa untuk selain mempelajari secara teoritis ya, anak juga akan dibawa untuk membuat karya. Jadi anak itu akan memilih ini kira-kira kalau dia membuat karya ini teknik yang pas yang mana ya, gitu seperti itu. Ya, jadi besok itu Bapak mengajar di kelas 10 ya, Kelas 10. Ya, mungkin memberikan beberapa teknik yang pas kepada siswa gitu ya. Tujuannya kira-kira pada saat pembelajaran besok, tujuan pembelajaran apa yang sudah Bapak susun? Ya. Yang diharapkan dari tujuan pembelajaran besok itu adalah anak-anak bisa membedakan, itu yang pertama, anak-anak bisa membedakan tentang teknik-teknik seni rupa. Dalam membuat karya seni rupa, tekniknya ada apa saja dan siswa juga mampu membedakan masing-masing teknik tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah anak bisa membuat karya dengan teknik yang dia pilih. Jadi ada 3 tujuan yang nanti akan Bapak sampaikan pada saat pembelajaran besok ya Pak ya. Setelah itu yang keempat pertanyaannya adalah area pengembangan seperti apa yang akan Bapak hendak Bapak susun untuk besok itu? Area yang akan saya kembangkan Bu, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi itu yang pertama, kemudian tentang pembelajaran PSR. Itu yang akan saya kembangkan, fokus kepada pengembangan kedua. Jadi ada 2 ya Pak. Yang pertama adalah diferensiasi dan yang kedua adalah KSR ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa saja persiapan yang sudah dilakukan untuk proses mengajar besok Pak? Kira-kira apa? Yang sudah saya siapkan yang pertama tentunya modul ajar Bu ya. Modul ajar saya siapkan, berikut juga mengenai metode yang akan saya gunakan adalah metode CTL Bu ya, ini. Jadi anak diajak untuk mengambil permasalahan di sekitarnya untuk ditarik ke dalam kelas yang nantinya akan dianalisis dijadikan ide dalam berkarya. Karena kan tadi tujuannya adalah membuat karya ya, dengan teknik yang dia pilih. Kemudian setelah itu saya buat medianya, media ajar mulai dari PowerPoint, kemudian video pembelajaran saya ambil dari YouTube ada, itu untuk anak-anak yang audio visual ya. Kemudian untuk anak yang visualnya saja saya selain buku sumber saya buat handout juga Bu. Jadi anak-anak yang senang visual itu bisa mengambil itu. Kemudian yang video tadi juga selain praktik gitu ya, anak-anak yang lebih dominan gerak tuh kinestetik itu dia akan dikasih
selain video tadi, dia akan diajak praktek untuk membuat karya. Jadi mudah-mudahan pemahaman dia tentang teknik itu betul-betul utuh gitu ya, tidak hanya secara teoritis tapi betul-betul dia mengalami. Setelah itu baru penilaian saya rancang melalui penilaian sikap, ada bentuknya dalam observasi, bentuk jurnal Bu. Jadi saya akan observasi anak-anak ketika memiliki pelajaran kira-kira seperti apa nanti disesuaikan dengan hasil pengamatan, dan kemudian untuk pengetahuannya itu ada tes formatifnya. Selama pembelajaran dia akan dikasih APD juga untuk formatifnya. Sedangkan untuk sumatif ya, untuk sumatif kan nanti akan dalam bentuk karya ya, harus dikumpulkan tadi anak. Jadi nanti Bapak membuatnya dengan model CTL dan lengkap sekali ya Pak. Tadi ada diferensiasinya, ada audio, visual, kemudian ada kinestetiknya juga ya, serta sudah dirancang juga dengan penilaiannya baik yang formatif maupun yang sumatif. Wah, rasanya saya pengen cepet-cepet nih besok untuk melihat observasi Bapak nih Pak. Luar biasa. Oke ya. Yang berikutnya Pak, apa kira-kira kendala yang mungkin terjadi ketika proses pembelajaran besok dilaksanakan Pak? Ya, saya sih melihat kendala yang mungkin terjadi adalah karena saya rancang skenario pembelajaran ini lumayan dengan hanya 2 jam gitu ya. Hanya 2 jam waktunya yang diberikan hasilnya, tapi begitu padat ya. Karena anak harus praktek, anak juga harus memberikan AKCD, anak juga harus formatif juga dan lain-lain gitu ya. Belum saya harus menjelaskan secara materi anak-anak. Yang paling terbayang adalah mungkin saya akan sedikit lupa tentang tahapan-tahapannya apa yang harus dipelajari. Karena dari 2 jam ini sebetulnya sangat singkat Bu ya. Nanti saya harus ketika pembukaan belum persepsi motivasi dan yang paling penting saya rasa saya harus menjelaskan ke anak tentang apa sih yang mau dilakukan hari ini, kemudian nanti kriteria penilaiannya seperti apa, kemudian secara saya lebih senang anak-anak tuh dari awal tahu Bu bahwa 2 jam ke depan mereka mau ngapain. Itu makanya saya sering di pembukaan itu agak sering lama dan akhirnya ketika masuk ke inti kadang memang agak sedikit lupa apa sih urutan yang ini gitu ya. Seperti itu kan itu lupa tahapan atau urutan. Jadi mungkin ini harus lebih di-manage lagi waktunya ini supaya nanti tersampaikan pas pada waktunya mungkin gitu ya Pak. Ya. Jadi makanya solusinya paling nanti adalah saya mungkin timer yang pertama, kemudian ada catatan kecil yang mengingatkan tahapan dari apa yang akan kita lakukan. Jadi itu ya tadi kendala-kendala yang nanti terjadi di lapangan besok ya Pak ya. Apa strategi untuk menghadapi kendala tersebut? Nah itu tadi saya sampaikan bahwa untuk menghadapi itu kan bisa dengan saya bawa timer gitu ya, agar alokasi waktu yang sudah ditentukan direncanakan di modul ajar itu bisa pas tuh dua jam pelajaran itu. Kemudian catatan kecil juga saya rasa perlu ya, catatan kecil entah itu ditulis di tangan atau catatan kecil aja untuk mengingatkan bahwa kalau udah segini 15 menit atau 10 menit pindah ke kapan berikut, pokoknya bagaimana caranya ada catatan kecil itu bisa memandu saya selama 2 jam pelajaran. Kan ini seminggu itu sangat menarik sekali ya Pak ya, karena anak-anak tadi kan difasilitasi dengan beberapa strategi ya, strategi dari visual, kinestetik dan sebagainya, dan pasti akan asik sekali Pak, waktu juga mungkin tadi ya akan tidak terasa gitu ya. Ya Pak, adakah bantuan khusus untuk jenis siswa tertentu di dalam kelas itu Pak? Ya, bantuan khusus untuk beberapa siswa. Jadi kan sebelumnya juga kan ada saya selalu melakukan tes diagnostik tingkat mulai dari diagnostik yang sifatnya untuk pemahaman anak tentunya. Nanti kan pemahaman anak beragam yang sedang, tinggi atau rendah itu. Nah, untuk yang rendah memang saya ngasih perhatian sangat memberikan perhatian untuk yang rendah dan ini karena artinya perlu dukungan ketika pas prosesnya, pas proses pembelajaran berlangsung. Untuk dukungannya entah itu saya ajak diskusi dan diarahkan, kemudian memberikan bobot bobot pertanyaan atau bobot tugas yang lebih
ringan dibanding yang sedang dan tinggi. Makanya setelah itu mudah-mudahan yang rendah ini ketika dikasih dukungan dia kan bisa berpindah tuh dari pemahaman rendah bisa sedang bahkan tinggi, artinya itu akan secara bertahap akan saya lepas nantinya. Selain itu juga dukungan langsung dari saya atau dukungan dari teman sebaya ini bisa kita karyakan untuk membantu teman-teman yang kurang. Jadi Bapak nanti akan membimbing ya Pak ya, sesuai kasus dan Bapak juga nanti ada siswa-siswa yang lain yang akan membantunya mungkin pada siswa itu ya. Setelah dia sudah bisa mandiri, maka Bapak akan melepaskannya. Teknisnya ya mungkin nanti pas pembelajaran kelompok gitu saya akan keliling untuk memantau mana sih yang kesulitan saya akan Bapak yang memantau dalam pas pembelajaran tersebut Pak. Oke, luar biasa sekali Pak untuk besok. Rasanya saya pengen besok cepat-cepat gitu melihat pembelajaran Bapak ya. Untuk besok nanti mungkin saya akan mohon izin untuk mengikuti pembelajaran Bapak ya. Dan mungkin Pak cukup sampai di sini saja untuk praobservasinya, dan nanti besok kita akan melihat kepada Bapak ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja untuk praobservasi dari saya dengan Pak Juwandi. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengendarai selalu sepertinya ya, baik, senang sekali Bapak bisa bertemu kalian pada hari ini. Kita belajar mengenai dan sebelum kita memulai sepertinya lebih baik adalah berdoa ya, agar kegiatan kita bisa lebih berkah, selesai dan ya, untuk kali ini di kelas ini siapa yang sudah hadir? Ya, mulai semuanya ada. Nadifah. Nadifah nanti saya benar. Ya, untuk kali ini di kelas ini siapa yang sudah hadir? Siapa yang tidak ada? Halang kenapa halang? Siapa yang tidak ada? Halang kenapa halang? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk sehat kembali ya. Tapi baru hari ini alat sakit bukan yang akan lihat di komputernya. Ada apa tuh masyarakat Pak? Ada ya. Ada apa tuh masyarakat Pak? Ada ya. Ya.
Oke, sudah di break lingkungan kerja masing-masing sudah ya. Terima kasih sudah. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai karya seni rupa yang dibuat dengan menggunakan teknik goresan atau satuan warna. Oke, sudah di cek ini kemudian kita ada masing-masing sudah ya. Terima kasih sudah sip teknik rupa yang di apa saja unsurnya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai karya seni rupa yang dibuat dengan menggunakan teknik goresan atau satuan warna. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kalian bisa membedakan, silahkan lihat di tampilan layar, kalian bisa membedakan karya seni rupa yang dibuat dengan menggunakan teknik goresan atau satuan warna. Kemudian yang kedua, kalian bisa menciptakan karya seni rupa dengan menggunakan teknik yang kalian pilih. Ya, lebih spesifiknya nanti kalian membuat karya yang betul-betul merespon tentang apa yang terjadi di lingkungan kalian. Misalkan di Ranca Bungu ternyata sampah sudah mulai tidak terkendali. Silakan nanti respon dengan membuat poster, misalkan dalam bentuk kampanye yang dia poster. Nah itu silakan kalian membuat poster dengan teknik yang kalian pilih. Bisa dipahami tugasnya? Ya. Kemudian nanti kalau sudah posternya, tentunya hal yang pertama harus dilakukan yaitu riset terlebih dahulu ya. Silahkan nanti kalian riset, lihat ke lapangan, kalian cari bisa dengan mencari sumbernya ke orang-orang sekitar, ya, baik itu di sekolah, orang-orang sekitar sekolah maupun di sekitar tempat tinggal kalian. Bisa dipahami? Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan yang kita akan menggunakan metode contextual teaching and learning ya. Nanti kalian akan Bapak ajak, yang pertama kalian akan Bapak akan memaparkan materi itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya Bapak akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian mengerjakan LKPD yang nantinya LKPD akan Bapak bagikan. Kemudian setelah itu baru kalian akan membuat karya untuk mengkampanyekan keadaan di sekitar. Nah dari situ baru akan dilakukan penilaian. Bagaimana penilaiannya? Yang pertama adalah nanti ketika kalian membicarakan LKPD di kelompok masing-masing itu akan Bapak nilai mulai dari sikap kalian, apakah kalian semangat, kemudian berkontribusi pada kelompoknya, kemudian apakah kalian paham dengan materinya. Karena nanti di LKPD ada pertanyaan yang akan sangat mengukur kemampuan kalian memahami materi dari apa yang kita sampaikan. Kemudian selain itu kalian juga akan membuat karya nih. Kemudian kriteria penilaiannya bagaimana? Kriteria penilaiannya yang berbasis produk. Nanti ada rubriknya, mulai dari originalitasnya, mulai dari yang utama hampir sama ya. Originalitas, kemudian teknik yang digunakan, penguasaan alat penilaian. Nah, itu akan menjadi beberapa poin penilaian. Jadi tolong diperhatikan juga kriteria penilaian. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai dengan materi pertama. Kita akan menampilkan dua buah gambar. Masih ingat gambar apa itu? Ini batik Jawa Barat. Oke. Gambar kedua apa satu batik Jawa Barat? Dua ya, jelas. Dua itu adalah gambar batik. Kalau yang pertama gambar apa? Lukisan. Jelas kalian sudah bisa membedakan mana lukisan mana batik. Padahal ini sama-sama karya seni rupa dua. Coba kita lihat dari alat dan bahan apakah sama untuk membuat karya satu dan dua? Beda ya? Oke.
Jadi keduanya beda. Apa yang akan kita lakukan hari ini, yang akan kita lakukan adalah kalian membahas yang dari ini dan analisis materi yang akan Bapak kemudian selanjutnya secara berbagai kembali kemudian hasil dan tugas untuk kalian konsultasikan ke kampanye tentang lingkungan kejadian masing-masing kelompok dan kegiatan. Nanti akan Bapak share juga topik-topik itu, baru di bicara kedua kalian akan mempersiapkan pressure normatif untuk mengecek suara background pengalaman kalian itu nanti materi yang silakan dilihat topik-topiknya. Bapak akan share nanti kemudian selanjutnya secara sesuai dengan dari nanti ada tugas untuk mengikuti itu berarti kampanye tentang lingkungan yang bisa kalian lingkungan terbunuh. Bisa dia akan Bapak share juga ke saya. Jadi nanti di nilai individualnya adalah satu akan membuat iklan kalian atau cek pengetahuan yang misal itu adalah nanti nilai silakan pilih topiknya nilai nilainya adalah ketika bikinnya buat produk sesuai dengan kluster atau kelompok yang ada. Paham ya? Ini itu berarti kita kayak topik. Nah, sebelum kita mulai bisa dipahami kalian lihat di saya. Jadi nanti penilaian individualnya adalah ketika kalian dicek yang di depan. Tidak salah tampilannya. Ada lagi yang lain? Batik ya. Oke, kemudian sebenarnya sebelum kita mulai silakan kalian lihat di tampilan jenisnya ini gambar apa? Jenisnya disebut apa? Ini kan sebenarnya karya batik nih, gambar besar. Tidak salah. Lukisan ya. Berarti ada lukisan, ada lagi yang lain lukisan dan gambar batik ya. Apa perbedaannya? Kemudian sama aja Pak. Tekniknya berbeda. Di mana bedanya? Disebut apa? Ini kan sebenarnya karya batik pembuatannya yang ada prosesnya ya. Dari awal sampai lukisan ya. Berarti ada lukisan yang pertama, kemudian apa saja alat gambar batik. Apa perbedaannya? Apakah sama kemudian bagaimana dengan gambar di satu lukisan? Itu tekniknya berbeda. Di mana bedanya? Pembuatannya, ada prosesnya ya. Dari awal sampai akhir itu ada perbedaan. Kemudian apakah alat dan bahannya sama? Berbeda ya. Kalau yang gambar itu bagaimana dengan gambar di satu lukisan? Itu kuas ya. Ketika menggunakan kuas, apakah harus dimanain? Apakah dilukis dengan cara melukisnya dengan cara apa? Apakah dilemparin atau dibiarkan disapu, teknik disapuan warna. Jadi memang teknik yang pada lukisan ini akan bahwa yang ada satu menggunakan disapuan yang paling parah. Dan yang kedua, ketika menggunakan kuas, apakah harus bagaimana ini? Apakah sama menggunakan kuas lukis? Dengan cara dengan lukisnya dengan cara apa? Apakah diganti lemparin terus gimana diganti? Disapu. Iya. Jadi memang teknik yang pada lukisan ini akan pada sesuai dengan teknik sapuan. Apakah sama menggunakan kuas? Jadi menggunakan cantik ini akan menggores dan terus ini gimana rasa yang ada di kain? Iya. Alam atau lilir yang untuk apa? Bisa apa? Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi nanti ini akan goresan cara seperti ini atau sketsa karya seni rupa yang dibuat dengan teknik goresan yang ada bahasanya. Pertama alam atau lilin seni gambar. Ini untuk kalian pasti sering melihat ya seni gambar itu kan menggunakan alat yang namanya. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Ada lagi kurang lebih peta konsepnya seperti ini Pak. Oke, ada lagi karya seni rupa yang dibuat menggunakan pensil dari gambar. Yang itu yang pertama adalah pensil. Jadi pada seni gambar alat yang disebutkan tadi betul kayak menghapus, ya gambar. Ada lagi tapi alat utama, oke, kan ada lagi menghapusnya dalam seni gambar pensil dari gambar itu yang pertama adalah pensil.
pensil. Kemudian itu ada seni gambar ilustrasi yang disebutkan tertentu kayak ini mungkin kalian pun ada kayak dia ada juga gambar ilustrasi kan gambar sketsa. Tapi alat utamanya dia gambar kan yang kemudian selain itu ada juga dalam seni gambar itu ada yang disebut dengan gambar dan lukis, ada juga yang disebut dengan seni kaligrafi. Kita mulai dengan yang namanya ilustrasi seni gambar, ada juga gambar proyeksi. Nah mungkin kalian pernah mendengar ya. Kalian kalau melihat gambarnya ada gambar dekorasi, ada gambar sketsa, pernah melakukan gambar-gambar imajinasi. Dan selain itu ada juga yang gambar dengan seni lukis, pada prinsipnya sama dengan seni lukis, ada juga yang disebut dengan seni kaligrafi kertas. Kita mulai dengan yang namanya seni gambar. Nah, jadi memang kalau melihat gambarnya itu berfungsi sebagai dasar lah ya. Pernah melakukan menggambar bentuk, patokannya adalah ketika mirip gambar semakin mirip pada prinsipnya sama dengan gambar model. Sama-sama memang betul sudah di prinsip atas fotografi kertas saja ini secara manual. Kalau fotografi kan tema ini saya tapi menggunakan teknologi. Jadi memang nanti senimannya itu berfungsi sebagai pemotret. Kemudian ada beberapa tekniknya dalam gambar bentuk, ada patokannya adalah kecil, yang mirip, semakin mirip itu semakin baik karya. Kemudian seperti ini gambar model fotografi, hanya saja ini secara manual. Kalau fotografi gambar model kurang lebih membedakan sama dengan yang gambar dan teknologi bentuk tadi yang sudah dijelaskan. Ini secara manual. Hanya saja kemudian tekniknya yang berbeda dalam gambar bedaan gambar model dan bentuk tekniknya sama, yang berbeda dan yang membedakan adalah objeknya. Kemudian bentuk itu biasa ini gambar model. Kalau model itu biasanya gambar model kurang lebih sama dengan yang gambar bentuk tadi yang sudah disebutkan. Hanya saja objeknya itu. Ya, kemudian selanjutnya yaitu gambar ilustrasi. Ternyata di gambar itu kalau dibagi lagi bentuk itu ada yang namanya gambar ilustrasi. Itu biasanya kalau secara luas diartikan sebagai gambar yang menjelaskan atau menceritakan. Jadi biasanya gambar ilustrasi itu ada di salah satu ya. Kemudian selanjutnya yaitu gambar ilustrasi. Ternyata di gambar itu kalau dibagi lagi ada yang namanya gambar ilustrasi. Kalau secara luas diartikan sebagai gambar yang menjelaskan atau menceritakan. Jadi biasanya gambar ilustrasi itu yang ada di slide ini gambarnya sebenarnya atau bikin cerita anak, walaupun di fungsinya memang untuk mendukung cerita. Ini lagi gambaran ini cerita orang aja. Walaupun sebenarnya gambar proyeksi ini digunakan juga di anak teknik sipil biasanya. Dan kemudian selain gambar ilustrasi juga menggunakan juga gambar proyeksi dan di seni rupa juga seperti ini. Soalnya sebenarnya sudah digambar menggunakan teknik. Walaupun ini memang masuk gambar proyeksi dan perspektif ini dalam gambar teknik. Walaupun sebenarnya gambar proyeksi ini tadi gambar model kan dia di anak teknik untuk teknik sipil ya yang dan arsitek. Mereka juga menggunakan berbeda dengan bidang perspektif. Yang proyeksi di seni rupa perspektif. Kalau ini bersama-sama menggunakan tadi ketika karena ini memang hasil nyata gambar proyeksi dan perspektif masuk ke dalam itu teknik betul sama di betul-betul aja beda. Kalau tadi gambar model kan bebas ya kan kira-kira lah bentuk proporsi benda yang sudah lihat. Nah ini gambar kira-kira yang akan kita gunakan berbeda dengan perspektif proyeksi dan perspektif. Kalau ini terukur. Jadi ketika kemudian ada lagi gambar dan dekorasi di kertas. Itu kalau gambar dekorasi sebetulnya ini hanya beda. Ada yang disebut juga istilahnya adalah gambar ilustrasi itu cenderung menggunakan star juga. Nah ini belum juga yang akan kita gunakan di proyeksi dan perspektif. Sama-sama ukurannya ditentukan dan cenderung memang dia. Kemudian ada lagi gambar dekorasi yang diangkat dan yang lain. Ini kalau gambar dekorasi sebetulnya ini gambar ada yang disebut juga istilahnya adalah gambar geometrisinya memang sebagai dia cenderung menggunakan star juga cenderung juga. Nah, ini ada juga gambar sketsa. Apa bedanya dengan gambar model ukurannya ditentukan bentuk. Gambar sketsa ini masuk ke dalam ukur di dalam salah satu biasanya sudah diambil secara terpisah. Ini
ini antara gambar model yang disebut dengan gambar sketsa memang nantinya arahnya bisa menjadi fungsinya memang sebagai lukisan masuk ke dalam ranah lukisan. Jadi lukisan itu nanti ada juga gambar sketsa. Apa bedanya dengan gambar model mulai dari bentuk ekspresionis dan gambar sketsa ini maksud ini kalau sketsa masuk ke dalam ini satunya yang sudah diakui secara terpisah antara gambar model yang sudah diambil sebagai karya itu sketsa memang bisa ditampilkan atau bisa menjadi lukisan masuk ke dalam ranah sketsa. Jadi lukisan itu nanti ada lukisan, kemudian ada lagi yang namanya gambar imajinasi ekspresionis dan yang kalau gambar imajinasi ini kalau sketsa bisa seperti ini menampilkan model yang khayali ya, yaitu yang dari imajinasi dan itu sebagai karya utuh. Sebetulnya ini bisa ditampilkan pekerjaannya, profesinya dia disebut dengan animator gambar sketsa dia mendesain. Kemudian ada lagi yang namanya gambar imajinasi itu dia menggunakan imajinasi. Kalau gambar imajinasi di sini seperti gambar menampilkan objek khayali ya, yang dari imajinasi yang terjadi pada sebetulnya ini artinya nanti pekerjaannya bekerja di daerah ini animator ketika dia mendesain. Kemudian ada seni lukis. Kalau seni lukis sudah jelas ya, seni lukis itu dia imajinasi bertolak dari makna lukis ini peran sebagai garis imajinasi sangat lebih masuk dalam ini salah satu aktor yang terjadi pada warna atau konsep yang tradisional menggunakan ini yang bekerja di daerah ini lah. Kemudian secara tradisional kemudian ada seni lukis. Ternyata seni lukis itu sudah jelas ya. Ada seni lukis pisau dan seni lukis murah bertolak dari makna lukisan menggunakan garis terbuka kanvas itu masuk dalam yang kalender yang menggunakan seni lukis mural itu saya menggunakan media menggunakan kuas biasanya ukurannya yang kemudian secara tradisional ternyata seni lukis dibedakan menjadi dua, ada seni lukis satu sisi ujungnya pisau dan seni lukis mural. Kalau seni lukis itu yang bisa disemalin menggunakan. Kemudian berdasarkan bahan yang digunakan adalah kalau seni lukis mural menggunakan media cat air, tempera ukurannya yang kemudian bahan lukis lilin panas kayak gitu yang disebut tadi dan bahkan dikit ada rasa satunya ujung satu sisian ada seni lukis kita dan buat sebagai media itu mengenai seni lukis. Kemudian dikalikan bahan yang digunakan juga seni tulis tinta, lukis terminyak, akrilik itu berasal dari bahasa Yunani air, tempera, kali berarti muda, kemudian lukis lilin panas, tulisan yang disebut tadi dan fungsinya ketika itu bagian ada seni lukis tinta dan elemen estetik itu mengenai seni lukis. Kemudian seni kaligrafi tentunya yang paling utama juga seni tulis tinta ada makna pesan yang disampaikan. Itu berasal dari bahasa Yunani kaligrafia, kali berarti benda. Oke, ini tidak di tulisan. Ya, ada pertanyaan sini yaitu silakan berbagai ada yang harus elemen estetik atau tidak jelas atau apa yang dan fungsi lainnya tentunya yang silakan kalau yang kurang jelas silakan yang disampaikan. Oke, selalu paham ya, mudah-mudahan paham ya. Ya, karena ada pertanyaan sangat sedikit sekali. Silakan ya, ada yang harus dijelaskan atau yang oke, selanjutnya atau apa yang silakan kalau tidak ada yang bertanya silakan kalian membentuk jelas silakan oleh kelompok ya. Kita ini ada berapa orang dan 35 ya. Insya Allah paham ya, mudah-mudahan paham ya 35. Karena ya, sangat kita berhitung saja ya satu sampai itu berarti ya kalau satu kelompok ini. Oke, selanjutnya berarti ada silakan kalau tidak ada yang bertanya. Kita mulai dari kalian membentuk sekarang kelompok ya. Kita ini ada berapa orang dan 35 ya. 30 ya. Kita hitung saja ya. 1 sampai 7 berarti ya kalau satu kelompoknya 5 orang berarti ada 7 kelompok ya. Kita mulai dari sekarang 2. Oke. Sudah ingat ya kelompok masing-masing silakan.
Sudah ingat ya, silakan bergabung dengan nomor. Minta perhatian sebentar. Kemudian ini nomor 1 akan presentasikan hasil analisisnya. Jadi kalau jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jika tidak ada minta perhatian semuanya. Kemudian ini nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan kembali. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jika tidak ada juga tidak. Yang itu saya pernah menanyakan perusahaan dengan lansia dan terima. Di sini kami dari kelompoknya melakukan kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya merupakan karya seni rupa gambar karya seni rupa gambar ini menyiapkan teknik budaya nama-nama dan bahan saya dan di sini kami dari gambar itu memperkenalkan kelompok kami yang menggunakan di karya seni rupa dan alat yang digunakan gambar yang pertama cara warna, kanvas dan karya seni rupa gambar yang ketiga adalah karya seni rupa gambar model ini menggunakan teknik karya seni ini menggunakan bahan yang digunakan juga dan hapus yang menggunakan alat bahan karya sil, hapus yang menggunakan teknik satu warna dan yang menggunakan biasanya berobjekkan menggunakan warna, kanvas dan gambar yang keempat menggunakan karya ilustrasi adalah karya yang menggunakan teknik goresan dan alat bahan ini menggunakan teknik goresan karya dan biasanya menggunakan alat dan bahan mobil agar supaya maksud dari warna gambar model ini biasanya berobjekkan pada karya kaligrafi merupakan karya ilustrasi kaligrafi yang menggunakan teknik goresan dan menggunakan alat bahan yang menggunakan pensil, karet dan kaligrafi ini tidak dimasukkan keindahan atau elemen sebuah tulisan yang memakai kita lalu ada karya kaligrafi. Lanjut gambar yang berikutnya, rupa kaligrafi ini menggunakan teknik goresan dan ini merupakan yang karya gambar proyeksi dan selektif. Kaligrafi ini menggunakan teknik goresan, perindahan dan menggunakan bahan gambar dan yang paling penting adalah teknik penghapus. Biasanya digunakan oleh para arsitek. Lanjut gambar yang dalam gambar dan yang ini gambar ini merupakan karya gambar geometri tekstil
Ini menggunakan teknik goresan dan menggunakan pensil dan bahan gambar yang selain ada gambar sketsa. Biasanya ini digunakan oleh teknik goresan dan alat yang digunakan merupakan pensil karya-karya seni geometri. Ini menggunakan sebuah gambar goresan dan menggunakan alat pensil lalu ini merupakan ada sketsa. Yang saya menggunakan teknik karya sketsa itu menggunakan teknik goresan. Dan imajinasi ini menggunakan alat pensil, pengampu dan pensil. Karya sketsa ini bertujuan berdasarkan jadi sebuah gambar. Tujuan terakhir adalah yang terakhir di mana yang merupakan buahnya imajinasi. Dan juga warnanya biasanya menggunakan alat goresan cat, kanvas, karya imajinasi ini kita menggunakan alat pensil, pengampu dan kembaliannya. Jadi imajinasi ini berdasarkan gambar dari mana yang kita cukup ya. Lalu yang terakhir adalah karya lukis. Ya, terima kasih dari kelompok kami yang ada salah dan kurang telah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi sudah dilakukan, dari kelompok alhamdulillah sudah mempresentasikan ya hasil analisisnya. Hari ini sekarang kalian akan dicek nih Mbak sejauh mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi presentasi sudah dilakukan, kan kalian kerjakan melakukan dengan hasil analisisnya. Silakan. Hari ini sekarang kalian akan dicek nih sejauh mana bagaimana kalian menguasai materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, untuk itu Bapak sudah share linknya di grup kelas. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Sudah mengerjakan tes formatif ya. Jadi Bapak lihat, alhamdulillah sih hasilnya sudah sangat baik, pemahaman kalian sudah bagus semuanya. Kita di penghujung dari pembelajaran kali ini, silakan ada yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Sudah mengerjakan jadi kesimpulan tes formatif ya. Bisa kita ambil dari Jadi Bapak lihat, alhamdulillah sih hasilnya sudah sangat baik dan pemahaman kalian sudah. Yang pertama tadi kita ada belajar mengenai Kita di penghujung dari gambar itu ada berbagai macam. Silakan ada yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran proyeksi dan gambar dekorasi serta gambar sketsa. Lalu yang kedua ada seni lukis. Jadi kesimpulannya dan yang ketiga kita belajar dari sini mengenai karya seni rupa yang bisa saya simpulkan. Yang pertama tadi kita udah belajar mengenai seni gambar. Gambar itu ada berbagai macam, ada gambar bentuk, gambar model, ilustrasi, proyeksi, dan gambar dekorasi serta gambar sketsa. Lalu yang kedua ada seni lukis. Dan yang ketiga tadi kita pelajari yang saya rasakan ketika tadi belajar itu lumayan asik dan seru. Soalnya kan ada secara tugas berkelompok terus presentasi, jadi bisa dibilang lumayan seru. Bapak penasaran nih Selanjutnya apa yang bisa diproyeksikan pada pertemuan ini? Karena kan Bapak kita mau belajar dari sini dikasih ya. Kita bisa melukis, bisa belajar tentang melukis, kaligrafi gitu-gitu. Bisa gambar. Yang saya rasakan ketika tadi belajar itu terima kasih. lumayan asik dan seru. Soalnya kan ada secara tugas berkelompok terus presentasi, jadi bisa dibilang lumayan seru. Selanjutnya Minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya. Kita mau belajar dari sini lukis ya. Itu kita bisa melukis, bisa belajar tentang melukis, kaligrafi gitu-gitu. Bisa gambar
teknik grafis. Oke, Jadi, terima selain kasih. menggunakan teknik satuan dan biasa. Ya, anak-anak tadi sudah dari menyampaikan refleksinya dan jadi bukan baik hanya untuk mengingatkan bahwa minggu depan kita akan sudah mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang untuk kemudian tadi awal kan kita sudah teknik grafis sepakat menjadi wilayah pembelajaran yang pertama tadi satuan dan apa saja karya seni yang kenapa tadi unsur dan satuan tadi yang dibilang pembelajaran kedua adalah kalian bisa membuat karya serupa dan prinsip sebagai media campaign dan nanti topiknya bapak sudah bapak share di untuk nanti silakan kita di awal kan kita sudah tugas di rumah sepakat mendengarkan kalian tugasnya adalah membuat media campaign saja yaitu karya yang boleh pinsan dan satuan ternormal yang dibilang dari pelajaran kedua adalah kalian bisa membuat hal sebagai tahu kalian pak dan nanti topiknya yang sudah pasir di 12 sudah silakan dibaca kami mau menyampaikan ini tugasnya adalah silakan kalian tugasnya adalah membuat media campaign boleh buat lagu boleh videonya dibuat poster nama ataupun digital ya tentang atau boleh itu boleh kalian silakan sesuai kreatif kalian atau kalian pak kenyamanan mau yang profesional dan tinggi bisa dipahami kami mau saya jadi deadline-nya minggu depan pada pertemuan selanjutnya kami mau menyampaikan tugas setiap harinya lewat dan nanti ada lagu misalkan lagu asli dari ke depan menjadi jelas ya. Nah, kalau sudah jelas karena ini silahkan sesuai kreatif kalian dan pelajaran kenyamanan atau kemampuan yang nanti kita tutup bisa dipahami. Terima kasih. Saya jadi deadline-nya minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Semoga saya kita pelajari hari ini menjadi dan nanti akan kita bahas sedikit tentang karya-karya kita semua. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, karena ini itu sudah berakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dan acara hari ini. Terima kasih dan sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sepertinya apa yang kita pelajari hari ini menjadi baik adalah berdoa yang menjaga dalam kita berdoa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, selalu sehat, semangat dan bahagia. Ya, alhamdulillah selalu bahagia Pak ya. Insya Allah selalu Ya. bahagia. Ya, alhamdulillah tadi Bapak sudah melaksanakan observasi ya di kelas yaitu tentang supervisi akademik. Alhamdulillah sudah berjalan ya Pak ya. Nah, dalam pasca observasi ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Apa tujuan atau yang diharapkan dari diskusi pasca observasi sekarang ini Pak? Tujuannya sih sebetulnya saya ingin dapat masukan dari Ibu agar nanti kedepannya saya bisa memperbaiki Iya. bagaimana cara saya mengelola proses seperti itu. Jadi ada nanti diharapkan ada apa masukan-masukan dari saya ya Pak ya untuk perbaikan ke depan lebih baik lagi tentunya ya Pak ya. Nah ini tadi kan setelah melaksanakan supervisi akademik, apa perasaan Bapak setelah melaksanakan supervisi tersebut? Ya, saya lega Bu yang pertama, kemudian juga saya bahagia ketika melihat anak sangat antusias Bu ya. Iya, iya. Anak antusias sekali ketika mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan di kelas. Saya lihat anak-anak ketika apalagi pas apa namanya kerja kelompok Bu ya. Bu lihat sendiri tadi ya, pas kerja kelompok anak-anak kan ramai gitu ya, ramai tapi dalam hal mengenai hal menyediakan AKPD gitu. Saya lihat dari indikator itu udah cukup membuat saya bahagia. Ya, jadi tadi memang sih saya terlihat juga anak-anak itu antusiasnya luar biasa, kemudian mereka senang gitu ya, bahkan di sana mereka banyak sekali, wah ramainya emang rame-rame karena dia menyenangi mata pelajaran yang Bapak
ajarkan tadi ya Pak ya, sehingga Bapak di situ ada kepuasan tersendiri ya Pak ya. Nah, itu. Oke. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang disampaikan pada kemarin praobservasi itu sudah tercapai menurut Bapak? Tercapai, alhamdulillah sudah tercapai. Kemarin kan waktu sebelum supervisi kan saya mengatakan ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak bisa memahami teknik-teknik seni rupa, kemudian anak juga bisa membuat karya seni rupa sesuai dengan teknik yang dia pilih. Alhamdulillah tadi ketika pembelajaran anak-anak tampak, saya lihat sudah tampak tercapai lah tujuannya. Di indikatornya seperti apa indikatornya ketika anak tadi mengerjakan yang KPD, yang pertama adalah mengukur bagaimana pemahamannya Bu ya tentang teknik-teknik itu ada itu saya juga ukur ada di KPD. Kemudian di KPD yang keduanya itu anak saya tegaskan untuk berkarya untuk mengukur tadi yang tujuan tadi ya. Dia berkarya seni rupa dengan teknik yang dipilih. Tapi di sini saya fokuskan kepada poster sebagai bentuk merespon lingkungan Bu. Lingkungan di salah satunya minta itu tentang kebersihan, sosial. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan kemarin kita obrolkan pada praobservasi ya tujuan pembelajarannya ya. Oke, dari proses pembelajaran tadi apa yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Bapak sebelumnya? Ya, sesuai dengan fokus pengembangan di awal ya, dan tampak di pembelajaran yang tadi Ibu lihat bahwa saya lihat yang sudah baik adalah ketika anak terlayani kebutuhannya dalam bentuk saya merancang pembelajaran diferensiasi itu. Saya menggunakan berbagai visual, sesuaikan dengan mereka seperti menjadi sumber dari video. Kemudian PSN-nya juga alhamdulillah sudah berjalan, keterampilan sosial emosional anak juga sudah mulai tampak, walaupun memang saya tidak menggunakan mengalokasikan waktu khusus untuk teknik stop gitu ya. Saya tidak menggunakan itu, tapi saya lihat secara alamiah tampak mulai dari berdoa, kemudian mulai dari bekerja sama dalam kelompok itu saya rasa sudah mewakili ketika Memang sudah terlihat ya, saya juga melihat Bapak sudah menguasai juga diferensiasinya, kemudian KSE-nya juga sudah muncul ya, dan itu menjadikan anak-anak terlihat tadi itu sangat antusias tadi ya Pak ya, luar biasa alhamdulillah, dan menyenangi, rileks juga ya melihat di situ. Oke, kemudian adakah hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya Pak? Ada hal yang perlu diperbaiki adalah tadi itu ketika proses anak mengerjakan LKN kedua Bu. Jadi sebetulnya dari rangkaian itu kan anak diajak untuk membuat karya Bu. Sedangkan yang kita tahu kan membuat karya itu ada mulai proses awal adalah penggarapan ide dan gagasan. Kemudian yang kedua eksekusi dari ide itu dalam visual. Nah, kalau di sini saya ajak anak menggunakan Canva untuk membuat posternya. Nah, ternyata anak begitu asik Bu mengeksplorasi ide dan gagasan, berdiskusi gitu ya. Kemudian ketika kira-kira apa sih gitu yang jadi permasalahan di lingkungan Tabungan, mereka eksplorasi lagi di Google gitu ya, hal-hal yang memang mau mereka angkat gitu ya. Ternyata itu menghabiskan waktu yang lumayan banyak tuh. Akhirnya ketika gagasan dan ide sudah ada, waktu untuk mengeksekusi ide itu menjadi visual di Canva, nah itu yang mereka kehabisan waktu. Iya, jadi karena tadi memang terlihat anak-anak sangat menikmati ya, namun sehingga waktunya masih kurang mencukupi diri kita ya Pak ya. Nah kira-kira nih strategi apa yang akan dilaksanakan ke depannya untuk perbaikan hal-hal yang masih kurang tersebut? Ya, sepertinya yang akan saya lakukan ke depan adalah sepertinya saya harus memberikan instruksi yang spesifik gitu. Artinya dalam bentuk nanti saya akan masukkan komponen waktu sebagai kriteria penilaian harusnya gitu ya. Mungkin ke depan saya akan coba seperti itu, mudah-mudahan ketika anak dipacu oleh komponen waktu sebagai penilaian, anak akan lebih bijaksana mengelola waktunya gitu ya. Dan mudah-mudahan
tujuan satu kali pertemuan berikut berkarya itu selesai. Iya. Itu sih. Iya. Strategi yang mungkin bisa saya lakukan ya. Jadi mungkin strategi waktunya lebih jangan disesuaikan saja. Oke, kapan strategi ini akan dimulai dan berapa lama waktunya Pak? Saya akan mulai dalam minggu-minggu ini karena di kelas berikutnya gitu. Nah, ini di kelas 1 ya. Nanti di kelas 10 dengan materi yang sama, ini akan ada perbaikan ya. Walaupun mudah-mudahan apa yang terjadi 10.1 bisa diambil bagusnya kemudian diperbaiki yang jeleknya untuk diterapkan di 10.2. Dan yang nanti akan membantu mungkin nanti ada senior Bu, seperti Bu Ella ya. Bu Ella juga pengalamannya luar biasa, bisa jadi partner untuk diskusi gitu mengenai masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Jadi Bapak tadi nanti akan dilakukannya waktunya nanti minggu-minggu yang akan datang ya. Dia diharapkan yang tadi yang kekurangan itu bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak di kelas berikutnya menjadi lebih baik dari yang tadi kelas yang tadi ya. Kemudian tadi Bapak akan sebagai mentor itu adalah Bu Ella ya. Nah karena Bu Ella adalah tadi sebagai guru senior. Oke, yang mudah dengan Bu Ella kemudian dengan memperbaiki yang ini kualitas dan juga penggunanya Bapak lebih baik lagi. Sebenarnya Bapak sudah menerapkan semuanya Pak yang saya lihat tadi ya. Bapak sudah melihatkan udah baik, udah bagus, udah keseluruhan dari mulai Bapak menguasai kelas, kemudian tadi juga saya lihat Bapak sudah menguasai KSE dan juga diferensiasinya. Apalagi dengan terlihat sekali di terakhir itu Bapak ada anak-anak yang refleksi ya. Tidak lupa Bapak juga di sana ada refleksinya, kemudian juga ada penilaian formatifnya juga itu luar biasa ya. Hanya saja pas tadi akan menanyakan tadi ya kekurangan waktunya saja. Nah ini oke. Tapi secara keseluruhan itu sudah sesuai dengan RPP yang Bapak buat. Oke. Ya saya hanya berdoa mudah-mudahan Bapak lebih lebih baik lagi pembelajarannya dan sebetulnya emang udah baik sih Pak. Hanya ini mungkin waktunya saja tadi yang masih kurang. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu buat Pak juga di depan. Oke, ya. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.